Jelang diberlakukannya status PSBB di sebagian wilayah Jawa Timur dan menurunnya volume penumpang penerbangan domestik di Terminal 2 Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur mulai hari ini ditutup. Seluruh penerbangan domestik dipindah ke Terminal 1. Turunnya jumlah penumpang dan akan segera diberlakukannya PSBB di Kota Sidoarjo menjadi pertimbangan utama terminal keberangkatan penerbangan domestik di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Surabaya hari ini ditutup. Sebagai penggantinya, seluruh keberangkatan penumpang domestik dipindah ke Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo. Jika sebelumnya penerbangan domestik untuk maskapai Garuda Indonesia dan AirAsia dilayani di Terminal 2, kini semuanya dipindah ke Terminal 1. Bergabung bersama maskapai penerbangan low cost carrier lainnya yang hingga kini masih bertahan melayani jasa penerbangan domestik. Untuk mengurangi biaya operasional bandara, pihak pengelola Bandara Juanda juga mengurangi jam operasional dibuka mulai jam 5 pagi dan ditutup jam 9 malam. Ini nanti terhitung mulai hari Rabu tanggal 22 April 2020. Ini adalah perpindahan sementara dari T2 T1, di mana penerbangan yang akan pindah ini nanti penerbangan domestik, kemudian maskapai yang akan dilayani adalah Garuda dan AirAsia. Pelaksanaan PSBB di wilayah Jawa Timur yang sudah disetujui Menteri Kesehatan meliputi Kota Surabaya, sebagian wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan sebagian Kabupaten Gresik. Namun pelaksanaan pemberlakuan PSBB rencananya baru akan dimulai akhir bulan April 2020. Hal itu terkait persiapan pelaksanaannya, menunggu pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah yang akan diterapkan PSBB tersebut. Dari Surabaya dan Sidoarjo, Pramono Putra dan Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. 3 daerah di Jawa Timur, yakni di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik telah disetujui untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, sudah bersama kami ada Ibu Hovifah Indara Parawangsa, Gubernur Jawa Timur. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Hovifah. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Lofi. Baik, Ibu Hovifah, ini bagaimana kesiapan dari Jawa Timur sendiri untuk menerapkan PSBB di Jawa Timur? Ya, sebetulnya kan kita sudah seminggu ini melakukan PBB. PBB adalah patroli berskala besar. Kenapa kami harus melakukan patroli berskala besar? Karena kami melihat bahwa jalan makin ramai, pasar makin ramai. Sepertinya masyarakat yang merasa sudah 14 hari di rumah itu sudah selesai semuanya. Padahal penyebaran COVID makin masif dan meluas, terutama di Surabaya. Sejak tanggal 17 kemarin, Surabaya ini sudah 31 kecamatan semuanya sudah terjangkit. Kalau kita melihat dari peraturan Menteri Kesehatan, sebetulnya sejak tanggal 11 April yang lalu, jikalau kita bikin semacam scoring system, Surabaya ini skornya sudah 10. Berarti ini sudah harus diberlakukan PSBB. Begitu juga Sidoarjo per tanggal 17 skornya juga sudah 10. Gresik sudah 9 per tanggal 17. Akhirnya kita mengundang pakar epidemiologi dari FKM UNER. Kemudian kita mengundang dari Perhimpunan Rumah Sakit. Lalu kita melihat rekomendasi-rekomendasi mereka dari data yang sudah kita diskusikan bersama. Setelah itu kemudian tanggal 18 kita mengundang Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik dan Sidoarjo. Kemudian kita minta tim tracing dan tim kuratif memaparkan data-data dan rekomendasi dari tim epidemiologi. Akhirnya disepakatilah bahwa kita bersetuju untuk mengajukan Surabaya keseluruhan, sebagian Sidoarjo, sebagian Gresik diajukan penetapan ke Menteri Kesehatan. Kami kirim surat Senin pagi, kemarin siang surat sudah kami terima bahwa Menkes setuju penetapan PSBB untuk Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Nah,
patroli berskala besar ini sebetulnya ingin membangun kesepahaman masyarakat, kesadaran masyarakat, ketertiban masyarakat bahwa kafe-kafe ini tetap ramai dan mereka berkerumun. Akhirnya tim dari Polda, tim dari Kodam, dan tim gugus Provinsi Jawa Timur turun, kami menggunakan APD lengkap dan rapid test di beberapa titik kerumunan. Tapi ternyata itu juga tidak bisa mengajak masyarakat untuk ayolah tinggal di rumah, tahan dulu, jangan kita katakan nongkrong atau kongko di kafe. Ini penyebaran COVID lebih masif. Nah, pola-pola seperti ini kalau tidak dilakukan dengan sesuatu yang lebih imperatif, berarti harus ada regulasinya di tingkat lokal. Regulasi di tingkat Pergub sebetulnya sudah selesai. Hari ini, sekarang ini sedang berlangsung presentasi Raperwali dan Raperbub sekarang. Kita berharap bahwa nanti malam mereka akan mengkonsultasikan kepada Bupati Wali Kotanya sehingga besok pagi kami sudah bisa menyampaikan Pergub dan Kepgub. Peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur ini besok pagi rencananya kami akan serahkan kepada Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, dan Bupati Sidoarjo. Tapi kami ingin mendapatkan kepastian bagaimana breakdown dari Pergub di dalam Perwali dan Perbub. Karena di situ ada kaitan misalnya untuk public transportation. Hinterlandnya Surabaya, ini kan Gresik dan Sidoarjo. Lalu kemudian bagaimana sanksinya? Kalau misalnya tadi yang saya sampaikan tempat berkerumun, mereka boleh berjualan tapi take away atau drive thru. Kalau misalnya kemudian mereka tetap seperti itu, katakan teguran lisan, teguran tertulis, disegel tempat usahanya, diberhentikan sementara, sampai kemudian dicabut izinnya dan seterusnya. Ini kewenangan Bupati Wali Kota, bukan kewenangan Gubernur. Kenapa kemudian kita ingin presentasi dari peraturan Wali Kota dan Bupati? Ya. Baik, artinya memang harus ada segera sanksi yang tegas untuk masyarakat di Jawa Timur. Nah, ini mengenai antisipasi, Ibu Hovifah ini melihat PSBB di ibu kota juga masih ditemui banyak pelanggaran. Antisipasinya nantinya seperti apa, Ibu? Pertama begini, kita sudah koordinasi agak teknis, saya dengan Pak Kapolda, kita melihat bahwa sekarang ini kita bisa melihat referensi dari beberapa daerah yang sudah memberlakukan PSBB. Efektivitasnya di titik mana, kurang efektifnya di titik mana, lalu bagaimana caranya kita bisa menghentikan penyebaran lebih efektif. Kira-kira begini, kalau misalnya mereka PDP atau mereka tertracing, dari tracing itu bahkan OTG misalnya atau ODP, dia tidak mau isolasi mandiri, maka kita akan menyiapkan tempat isolasi dan wajib. Kalau misalnya itu kemudian ada sanksi di dalam Pergub, sudah ada ini. Kita ingin sekarang di dalam Perwali dan Perbub bahwa yang sudah dalam tracing PDP atau ODP atau OTG yang harus isolasi mandiri tetapi diketahui dia ternyata pergi gitu misalnya keluar, maka ini sudah boleh, ini dalam Pergub ya, saya harapkan Perwali Perbub juga begitu, maka dia boleh kemudian dipaksa masuk ruang isolasi. Nah, kami menyiapkan ruang isolasi itu di BPSDM. Insya Allah tempatnya sangat representatif. Tim tenaga kesehatan yang akan support kami sudah rekrut. Ini yang sudah kami koordinasikan, apakah dengan Wali Kota Surabaya, dengan PLT Bupati Sidoarjo, dan dengan perwakilan Bupati Gresik pada saat itu. Kalau mereka belum punya tempat untuk menyiapkan ruang isolasi yang lebih permanen, saya sampaikan kita punya kapasitas 350, 200 bisa dari Surabaya, 100 bisa dari Sidoarjo, 50 bisa dari Gresik. Nah, di situ insya Allah proses yang kita sudah siapkan kurikulumnya sudah jadi. Sehingga diharapkan mereka yang terkonfirmasi dari tracing PDP atau ODP dengan tanda klinis tertentu, kemudian OTG, maka kita minta mereka satu isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dua, karena mungkin di rumah kebetulan keluarganya banyak, misalnya mereka
harus mau melakukan isolasi berbasis komunitas yang kita siapkan. Salah satunya adalah di BPSDM Surabaya. Kita juga punya BPSDM di Malang. Yang saya sudah cek tempat olahraganya cukup, tempat ngejimnya cukup, bahkan ada PT-nya dan seterusnya. Insya Allah tempat ini bisa menjadi bagian dari recovery baik secara medik maupun psikologis. Kapan pastinya PSBB di Jawa Timur mulai diberlakukan? Oke. Ya, jadi begini, kalau ini proses yang sekarang sedang presentasi, rencana Perwali dan rencana Perbub selesai sore misalnya, malam kita beri kesempatan mereka konsultasi kepada wali kota dan bupati, pokoknya nanti malam harus selesai, final. Dan kita melihat harus inline, antara Pergub, Perwali dan Perbub harus nyambung. Kalau tidak nyambung tidak akan efektif. Kemudian besok rencana kami akan mengundang Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik dan Bupati Sidoarjo. Kita ingin menyerahkan langsung ini pergubnya, ini keputusan gubernurnya. Karena keputusan gubernur per daerah itu masing-masing. Karena misalnya kalau Surabaya ini kan 31 kecamatan semuanya terdampak. Sidoarjo dari 18 kecamatan 14 terdampak. Gresik dari 18 kecamatan 11 terdampak. Maka sesungguhnya Gresik ini tidak semuanya. Sidoarjo tidak semuanya. Sehingga keputusan gubernurnya ini masing-masing. Besok rencana kami akan serahkan. Setelah itu koordinasi kami terutama dengan Kapolda dan dengan Kasdam. Karena kemarin Pak Pangdam masih ada tugas di Jakarta. Kita menyampaikan bahwa kita butuh sosialisasi. Kemungkinan sosialisasi kita butuh 3 hari. Kalau kita misalnya butuh 3 hari, jadi kemungkinan tanggal 24 atau 25 harusnya sudah bisa dilaksanakan. Baik, semoga regulasinya cepat disusun dan masyarakat dan juga pemerintah sama-sama bekerja sama untuk memerangi penyebaran COVID-19. Terima kasih Ibu Hovifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda.